Jadi saya ulangi ya pertanyaannya, diperhatikan baik-baik. PTX baru saja membayar dividen sebesar nggak boleh bawa catatan. Rp500 per lembar saham. Diharapkan direksi perusahaannya mengharapkan meningkat sebesar 2% per tahun. Tetapi pasar menginginkan meningkat 15% per tahun. Jadi tahun depan harga sahamnya berapa ya? Tapi perusahaannya juga udah meningkat 20% per tahun. Tapi pasar meningkat 15%. Saatnya dan tahun depan berapa? Di sini untuk bisnis manufaktur dan jasa. Bisnis manufaktur saya tadi berapa tahun biasa saya temui di lini. Apanya berapa tahun? Enggak ada tahunnya. Cuma tahunnya. Ya, soal saya berhenti sampai di situ. Silahkan ditafsirkan macam-macam. Boleh. Nggak harus sama. Tapi yang benar cuma satu. Sama aja, Bu. Untuk triplik sinkron di sini saya 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Rumusnya dulu. Rumusnya dulu. Sekolah dan pasar di sekitar kecamatan yang belum keluar masih Untuk Bu. Wah, gampang. untuk triplik sinkron di sini untuk mainnya, jadi kita pakai tenaga sendiri dan bersama keluarga dan beberapa karyawan untuk mengembangkan 2 orang karyawan untuk mengembangkan terus kita modalnya kita pakai modal sendiri dan untuk membeli bahan dan materialnya ada sinkron yang bisa untuk perlengkapan kita jadi warnanya kita menjual semua melalui warna produk untuk promo dan merek kemasan yang ada di merek yang ada di kemasan. Jadi kemasan tripliknya itu udah ada sablonannya. Ini loh triplik apa gitu. Ini kayak pelajaran ekonomi manajemen. Ayo, sampainya dulu. Siapa yang bisa nulis rumusnya? Lokasinya juga di rumah sendiri. Untuk saham Untuk sahabat kita balik lagi bisa ya udah. Ini rumusnya. Ayo rumusnya dulu. Ini bukan itu. Dilarang bawa catatan. Cayo. Ayo. Ini kan? Ini. Ini PO loh. Cuma kita bisa dulu. Enggak tulis. Oh, itu per no. Sigma X GT per 1. Dikte ya? Ayo. Nggak boleh dikte, harus balik. Satu plus 3. Ke PN. Bukan loh. Itu dividen loh. Terus gitu
dividen. Itu dividen. Bukan. Bukan. Benar. Yakin? Tidak meninggal loh. Enggak yakin. Bukan. Benar. Dividen dibagi. Itu dividen yang dibagi. Itu yang diharapkan, yang ditawarkan. Bukan itu loh. Benar. Ini kan ini saham yakin bukan. Laba yang dibagi kebikin laba yang ditawarkan. Saham yang ditawarkan. Bukan itu kok. Ayo. Laba yang ditawarkan saham. Ini loh. Harga saham Harga saham yang ditawarkan. Tapi kan harga saham yang ditawarkan mah. Untuk yang fotokopi, ini untuk biasanya ada letak fotokopi yaitu pintunya fotokopi dan bukan Seperti itu nggak ada penelitiannya. Ini nggak ada latihan soalnya ya nggak bisa ya sama ini. biasanya prosesnya jadi Penelitian soal. konsumen datang langsung ke lokasi dan melihat ukuran atau ingin dibantu setiap fotokopi apa yang dibesarin atau begitu jadi Bu, tiga jawaban yang berbeda, Bu. jadi kalau ada jadi orang tidak Udah? Fix ya semuanya? Untuk rumus sudah fix semua? udah fix. Sudah? Fix? Gak ada yang mau dirubah? Yang benar ini ya? Pengen tahu kata kuncinya? Itu apa tulisannya? Nah, bentar saya tanya dulu. Siapa yang punya ini? R sama dengan P1 min P0 D1 P0. R ini apa? Mampus lu. Asal terus Yang bunga yang relevan. Hah? Yang bunga yang relevan. Tingkat bunga. Padahal yang ditanyakan adalah Saham. saham. Ya? Yang lain saham. Ya? Saham itu kan P0. Open Ini benar P0. Iya, P0. Tapi KE ini apa? ke berapa gitu. Ke tahun berapa gitu. T itu tahun maksudnya. T tahun ya. Ini benar. Kalau pertanyaannya bukan seperti ini. Oh, ya kan udah rumusnya gitu. Ya. Jadi untuk menghitung nilai saham itu ada dua rumus. Ada ya. Nilai lah dua lah. Ada yang constant growth sama yang dividend growth. Ya. Udah ini nggak usah itu ya, udah semua udah tahu ya yang benar yang ini ya. Jadi ini kurang tepat. Yang ini rumusnya benar, tapi tidak untuk soal ini. Pertanyaannya salah berarti. Yang salah pertanyaannya salah. Terus mau jawab apa ini? Ya, saya terangkan dulu ya. Jadi untuk ini, untuk menilai harga saham ada dua metode. Namanya constant growth sama dividend growth. Kalau constant growth itu harapannya setiap tahun returnnya sama. Itu pakai rumus yang ini. Makanya yang ditanyakan T. Jadi tahun kedua, tahun ketiga itu sama. Jadi yang perlu dirubah cuma T-nya. Berarti kalau misalkan perusahaannya misalkan mintanya 3%, terus pasar mintanya 3%, kita pakai rumus itu. Ya pokoknya ya kalau Pokoknya constant sama. growth itu permintaannya sama. Jadi tidak ada gap antara permintaan pasar sama perusahaan. Jadi misalnya ya udah kita nggak usah ngereken pasar, udah kita pokoknya setiap tahun punya target itu. Sama, itu pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang ini ya, itu namanya dividend growth. Dividend growth maksudnya apa? Dividennya itu punya pertumbuhan yang diharapkan berbeda-beda. Patokannya pakai apa? Pakai rate pasar. Karena kita mengikuti keinginan pasar. Growth ini, R ini apa? R ini R pasar ya. Jadi jangan lupa R itu selalu interest pasar. G itu growth. Growth itu pertumbuhan. Yang tahu pertumbuhan itu kan kita, internal perusahaan, bukan pasar. Yang tahu kita akan tumbuh berapa itu internal perusahaan. Jadi dia pakai G. Ya. Nah, sekarang semua dirubah rumusnya pakai ini, tapi silakan dilanjutkan. Gimana terus? Itu D1 apa Bu? Dia dividen tuh. Iya, maksudnya satu itu. Jadi R-nya pasar, jadi income pasar sama dengan growth perkembangannya kita income 50. Ya. 500 Ya, ya. 500 per B.
Miss. Oke ya. Ini nyontek, nggak boleh loh. Ini D-nya D1 ya? Iya. Tadi sebenarnya pertanyaannya benar itu menjebak. Ini D-nya D1 ya? Iya. Itu dari kalau nih kamu datang. Berarti tahu maknanya D1 ya? Saya mau bikin undangan. Tahu? Tadi siapa yang nanya tadi? Tahu ya berarti. Apa bedanya D1 sama D0 ya? Iya. Heeh. Yang Dia bingung juga. Dia tulis D1 juga loh. Masih aneh. Hah? Emang kan D tau D1 kan? D. Oh D tak tau. Kalau D1 berarti apa? Yang sound ke sound pertama. Sound pertama kali dibuatkan. Mas kalkulator. Hah? Kalkulator, Mas. Berarti saya kasih clue ya. Perhatian semuanya, saya kasih clue ya. Wih, Dividen ini itu D1 apa D0? D0 belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Ibu lupa juga. Nyantai. Yes. Loh, kenapa ini rumusnya benar udah? Ini udah apa D1? D0 ya? Rumusnya udah benar. Rumusnya benar. Masnya Rumusnya benar. Saya tanya dividennya ini D berapa? D1. Yang dikeluarkan pertama kali mengharapkan 2%. D0 Tapi rumusnya D1. diganti aja Bu D0. Ya, saya ulangi ya. Rumusnya D berapa? D1. D1 ini benar, jangan dirubah-rubah. Tapi dividen ini D0. D0. Berarti caranya biar sama. 38 panang ini kan tinggalnya soal ini kan D0. Tapi kan rumusnya ini D1 mau guru nih. Jadi ini Mas Yohan tulis dulu nanti dihitung lagi. Tulis aja 38 panang 15. 38 panang 8. Iya, tanya ada apa Mas? 3,8. Saya kasih clue ya, ini dividennya D0. Ini rumusnya D1. Enggak kita nih guru cara memasuk rumusnya kayak gitu. Kita tahu kan D0. Jika ini berkali ini diketahui. Oh ya dibagi. Mas Ulis, sini lagi. Terus Mas Ulis. persen iki A. Terus ini 5%-nya. Terus ini rumusnya tadi yang ditanya yang diketahui sama Yang yang ditanya dijawab. P0. Kan yang diketahui D0. Yang ditanya ini. Oke, saya jelaskan dengan lebih jelas. Kalau di sini pertanyaan D1, sedangkan soalnya D0, berarti D0 ini harus di D1-kan. Caranya gimana? Caranya? Masih ingat rumusnya PV nggak? PV sama dengan yang sekarang. Apa? PV sama dengan Nilai S. Future value rumusnya PV dikalikan 1 plus I atau R. ya, jelas ya? Itu sudah sangat jelas ya? Oh, saya maju ah. Berarti 500 Berpamanya komunikasi dong, komunikasi. Berarti 500 ribu. Jadi di nilai sekarang ini dikali. Jadi kakak deh. Udah jelas loh ya? Caranya D1 di D1-kan. Saya ulangi, caranya D0 di D1-kan sama dengan mencari future value. Future. D1 itu kan berarti dividend in the future. Berarti sama kayak kita nyari future value kan? Berarti 500 ditambah Berarti H D0 N yang itu kan dibagi. Berarti naikin dikali. Enggak jadi nolnya dulu jadikan D1. Caranya kan pakai rumus yang 500 per 1 plus N itu dulu. Terus nanti baru pakai rumus yang D. Oh, itu pinter tuh. Ini. Ayo. Tenang, tenang. Ini dulu Mas. Iya. Oh, yang pertama ini. Berarti ini kan yang akan berarti 500. Rumus ini dari 500 per ini kan 500 per 1 per 0,2 berarti kan 5 kali 1,1 kali 1,15 500 kali ini belum
1,02. Pangkat berapa? Gak ada pangkat kan? Future kok, future gak ada. Ini angkanya. Nomor berapa? Ini cuma itu nyari di satunya. Bukan nyari. Hapus dulu mas, semua. Berapa mas? 1,02 1,02 ini kan rumusnya 1 ini R ini kan 2% bisa terus kan berarti 0,5 yang pertama ini kan yang 15 kan yang akan datang yang terakhir ini nanti ketemu ini baru kalikan 15 Blot itu ya. 1,2 Ayo. 5,10 Mas Yohanes. 5,10. Kira? 5,10. 5,10. 5,10. Enggak ada koma. PO sama dengan D1 dikurangi 0,02 berapa? 5,10 kali ya? Ini dulu ini. Nulis kamu yang ngetek kamu. Nulis kamu yang ngetek. Nulis aja yang ngetek. Nulis aku yang ngetek. Salah enggak? D1 sama dengan itu dihapus dulu yang habis rumus ya. 6,3. Rumusnya nggak usah dilihat. Rumusnya benar. 6,3. Rumusnya tulis. Rumusnya yang tadi tulis iya ya. Kan iki dene iki disipan rumus iki. Kalau mau cewek rumusnya bener enggak? Sama dengan 15% ya. DO Kan 0,2 pakai rumus itu kan yang pertama kali Mas, itu dibagi bukan dikali yang PO-nya. Plus. Dibagi. 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 500 Dibagi. Piro jauh? Dibagi. 0,3. sama dengan itu sama Bagi, dengan Mas. 500 Dibagi 0,13. 0,13 1 plus N-nya nggak usah, N-nya besok ke atas hapus Cayo. 0,02 Piro? sama dengan 500 9 maksudnya tapi salah lagi. 1,02 ya untuk 1,02 Bagi 0,13. 1,02 13. sama dengan sama dengan berapa? Itu sama dengan 510 Komanya nggak usah. 510 Jauh diberi kocak. Nyontoh. enggak aku udah ngerjain sama dengan 510 Jangan anggap enteng cowok. 0,15 min dikurangin 0,15 Cayo. dengan 510 Tulis. kali 0,13 itu jangan kali pakai kurung 0,13 sama dengan 3 bagi apa bagi 510 ya atas juga 392 koma kan belum Fix sudah? Fix sudah? 0,13 Cerminan juga itu keluar di sana. 3,923 Cayo. 3,923 Mulai keliru 3,9 nggak pakai koma
9, 23. Pakai telur Mbak, nggak pakai koma Mbak, pakai telur. 7. Pakai telur Mbak. 0,76. Berarti nyontek. Kok melu-melu? Ada makanan rumusnya siji kok melu. Oke ya, saya tadi tertarik. Monggo Mas dijelaskan. Kayaknya Yang mana? semua. Kayaknya tadi ini man of the match-nya kan Mas. Aduh. Ya. Dari mana? Ya, ini. Ya dijelasin teman-temannya. Aduh, ini gimana? Biar teman-temannya dapat. Biar teman-temannya dapat. Ibu aja deh saya. Misalkannya belum layak. Hanya saya di belakang layar aja. Nggak apa-apa. Oke, ada ya. Oke ya. Kesalahannya, tapi kita lihat Iya, benar. Yes, 14. Burung. No. Aduh, jauh. Oke ya. Jadi kalau teman-teman tanya, teman-teman sebelum menghafalkan rumus, ya, saya minta perhatian ya. Sebelum menghafalkan rumus, teman-teman harus tahu itu rumusnya tentang apa. Ya. Kalau ingat-ingat kata saya tadi, saham itu cara ngitungnya ada dua. Teman-teman perhatikan kalau ada pertanyaan tentang berapa harga saham atau berapa tingkat keuntungan yang diinginkan, itu teman-teman lihat dulu. Apakah ada growth dari dua sisi ataukah growth-nya tetap? Ya. Kalau growth-nya konstan, pakai cara yang tim cowok tadi. 1 plus dibagi 1 plus KE. KE-nya tuh berapa peningkatannya? Terus dipangkatkan N karena kan tiap tahun sama. Jadi tahun kedua, tahun ketiga dia tinggal dikalikan seperti menghitung future value. Ya. Tapi akan jadi beda di sini kalau misalnya ada pertentangan dua yang berbeda. Ingat-ingat ya, PO, ini P-nya itu P0. Harga saham sekarang ini berapa? Ya. D1 itu maksudnya berapa dividen tahun depan yang diinginkan. Kan pasti kita kan nggak tahu kan ya, tahun depan pengen dividen berapa. Yang diketahui itu pasti dividen sekarang. Ya. Jadi pasti sahamnya itu saham ke 0. Nah, padahal rumusnya kan D1. Ya, berarti kita harus memikirkan kira-kira tahun depan itu berapa. Nah, cara mengkira-kiranya seperti kita mengkira-kira future value. Ya. Pakai ini 1 plus I atau R, ya sama aja lah I atau R. Tapi untuk internal perusahaan, karena yang tahu yang ngasih dividen kan perusahaan, bukan pasar, ya. Jadi I-nya itu pakai I-nya perusahaan, ya diingat-ingat ya. Nah, terus kita langsung masuk ke rumus yang ini, karena kan kita sudah menemukan D1, jadi D1 ya. Ya, kan ini udah ketemu D1, jadinya D1 dikalikan R minus J. Ya. D1-nya 510 kan ketemu 510. R-nya 15%. Ya. Ini growth-nya 2% karena yang ditentukan perusahaan. Yang ditentukan perusahaan pasti biasanya lebih kecil daripada yang ditentukan pasar. Nah, jadi udah tinggal masukkan rumusnya selesai. Ya. Udah gitu. Ada pertanyaan? Apa agak bingung sedikit? Yang paling sulit memahami soalnya. Memahami soal masukkan mencari rumus itu yang masih belum masih. Nah, berarti kamu harus tahu pertama dalam rumus itu yang dia maksudkan itu apa. Jadi misalnya rumusnya future value ini yang paling mudah. VFV sama dengan PV kali 1 plus R pangkat N. Benar nggak? Ini kan rumus kalau saya ini di luar kepala ini udah. Iya kan? Teman-teman juga udah di luar kepala. Nah, tapi yang paling penting kalau dari rumus ini terus saya tanya. Misalnya gini. Tahun depan ya. Jadi tahun depan saya mengharapkan punya tabungan 1.100.000. Padahal saldo awal saya 1 juta. Berarti berapa persen bunganya? Nah, itu kan karena 1. Coba kalau hitungannya tidak 1. Ya.
Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini kan sebenarnya itu tadi juga cara nyari R-nya juga dari rumus. Bisa bikinnya kan gini. PV sebenarnya V. Sorry. Bukan. R sama dengan V. Ini kan matematika biasa ya. V per VV sama dengan R. 1 plus R pangkat N. Berarti kalau 1 plus R pangkat N, ini kalau saya mau ngajar matematika nih ya. Iya. Berarti kan ya nggak apa lah ya. Berarti kan gini, FV per BV benar ya. Berarti ini sama dengan R sama dengan akar N FV per PV minus 1. Sama sebenarnya rumusnya asalnya dari sini. Jadi teman-teman kalau tahu ini asalnya dari mana, itu teman-teman akan bisa gampang molak-malik rumusnya. Cuman perkara matematika aja. Tinggal mengolah. Yang penting teman-teman tahu ini maksudnya apa, future value itu apa, ini apa, R-nya itu R apa, N-nya N apa. Jadi tadi teman-teman meskipun ini rumusnya bener ya, D1 loh, buktinya kalau langsung dimasukin aja. Lupa. Ya. Jadi harus benar-benar diteliti ya. Sekarang gini, D1 itu kan saham tahun berikutnya. Lah yang diketahui tahun ini emang teman-teman tahu orang belum bagi saham? Enggak tahu. Ya caranya kan harus dihitung dulu. Ya? Oke. Ntar break 5 menit sampai saya berdiri. Duduk dulu, Bu. Break 5 menit.